Hai, kembali lagi di Wisdom and Invest. Kali ini saham yang akan dianalisa ada 5 dan saya akan bahas secara berurutan mulai dari ADRO, MEDC, SMRA, BMRI, INDF, dan saya mereview sedikit tentang IHSG kita hari ini. Seperti biasa, saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stop pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau dirasa ada yang kurang cocok dari analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-share ke temennya agar bisa ikut belajar. Dan join telegram kami di Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Promo 17 hari free trial ini masih ada ya, jadi diperpanjang hingga 31 Agustus. Fasilitas yang didapatin adalah bot saham. Bot itu terdiri dari chartbot. Chartbot itu chart yang biasa saya gunakan di video-video ini. Juga ada screenernya. Nah, screenernya ini berupa sinyal yang akan masuk setiap per 30 menit. Jadi per 30 menit dia akan memberikan sinyal-sinyal memberitahu kita kira-kira saham apa sih yang masih berpotensi dan masih bagus untuk ditradingkan. Lalu untuk inspirasi trading, kalau ini inspirasi tradingnya adalah saham-saham pilihan dari tim Wisdom Invest yang kira-kira cocok dan bagus untuk ditradingkan di hari itu. Untuk edukasinya adalah itu teman-teman bisa konsultasi ya, jadi segala hal yang ada hubungannya dengan saham ataupun dengan portofolionya teman-teman itu bisa dikonsultasikan, bisa didiskusikan dengan para tim Win di room membernya nanti. Untuk sekedar informasi bahwa saya akan melakukan online class, ini adalah kelas saya yang ketiga yang akan diadakan tanggal 19 September dengan jumlahnya itu ada 4 kali pertemuan ya. 1 kali pertemuan itu per 1 minggu, jadi 1 minggu sekali, totalnya 4 minggu. Ini ada harganya di sini, kalau daftar berdua lebih hemat, dan yang dipelajari adalah ini. Dan kita akan praktek secara langsung penggunaannya selama 4 minggu. Bagi yang tertarik, baik promo 17 hari free trial yang tadi maupun untuk pendaftaran online kelas bisa langsung hubungi admin telegramnya di @wisdomandinvest_admin. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke analisa ADRO-nya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest, jadi saya bisa akses lewat manapun, dari handphone bisa, dari laptop ataupun komputer juga bisa. Cukup masuk ke Telegram dan ketikkan /win ADRO. Nah, karena hari ini sekarang saya mulai akan membahas 5 saham setiap harinya, maka penjelasan dari chart ini akan saya buat persingkat. Bagi teman-teman yang merasa agak bingung, itu bisa nonton lagi video-video saya yang di awal-awal ya. Kalau video yang di awal-awal itu penjelasannya lebih mendetail untuk cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest ini. Nah, kalau ini saya akan agak persingkat supaya bisa mengcover semua saham hari ini. Terakhir ini kan ada chart daily ya, dan sudah muncul sinyal sell-nya. Maka statusnya juga non. Ini tinggal dihitung kira-kira berapa persen kenanya di situ. Jadi masih ada profit ya, cuma sudah exit. Ini segitiga merah artinya exit, segitiga hijau artinya entry atau beli. Ini swingnya agak pendek. Kalau teman-teman yang sukanya swing long itu bisa menggunakan chart weekly-nya, nanti akan saya tunjukkan di belakang video ini. Jadi untuk sinyal sudah muncul segitiga merah, lalu pixelnya juga merah-merah dua-duanya dan belum ada momentum. Jadi bagi teman-teman yang sudah kena trailing stopnya bisa menggunakan garis win line, ada angkanya di sebelah kiri, ini angka garis win line-nya. Nah, garis win line-nya juga sudah mulai berubah menjadi pink ya. Ini kalau yang sudah ikutan beli di sini berarti sudah kena trailing stopnya, sudah cuan, sudah profit. Tinggal menunggu kalau mau masuk lagi, kalau mau entry lagi bisa menunggu sampai muncul sinyal lagi berupa segitiganya dan pixelnya sudah mulai hijau, juga ada momentumnya. Nah, selama belum ada sinyal yang baik bisa kita skip dan kita cari
saham-saham lain yang lebih menarik. Kalau dari chart ini adalah /MS ADRO untuk melihat support dan resistnya. Dari indikatornya dia menggunakan MACD-nya masih rapat-rapat, kepalanya nggak naik juga. Untuk stokastiknya saya zoom dulu biar lebih jelas. Stokastiknya dia masih menurun, jadi memang masih kurang oke ya. Tunggu sampai sinyal-sinyalnya sudah membaik, baru silakan teman-teman entry lagi. Nah, kita kalau melihat ini sebetulnya membentuk pola segitiga ya. Nah, ini dia sudah testing resistnya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi sini menjadi resist kuat. Ini kalau kita mau tarik lagi, jadi kita menggunakan price action ya. Di sini kita ada supportnya nih. Nah, selama dia tidak jebol dari support yang sini, maka ada potensi dia akan segera testing resistnya lagi di sini. Tapi kalau dia besok membentuk lower low lagi, artinya dia jebol ke sini membentuk lower low, maka potensinya dia akan segera ke support di bawahnya ini. Nah teman-teman, kalau yang nggak mau berspekulasi bisa menunggu aja ya sampai sinyalnya sudah benar-benar oke, benar-benar yakin, baru teman-teman entry saham ini. Ini kalau dia jebol support ini juga tidak oke ya. Nah ini jadi masih ada support di sini. Mudah-mudahan dia bisa mantul dan testing lagi di sana. Bagi yang mau entry belum punya barang, itu bisa menunggu sinyal-sinyal aja. Atau kalau yang mau spekulasi bisa cicil buy di area-area support. Misalnya area-area di sini sebenarnya sudah di dekat support ya. Tapi upside-nya berarti hanya segini nih, kemungkinan profitnya itu hanya segini. Nah seperti itu, resikonya adalah sebesar segini. Jadi kira-kira 1:1 ya, risk banding rewardnya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan mau entry atau enggak. Kalau mau entry silahkan, jangan lupa money manajemennya, jangan lupa juga trailing stopnya, stop lossnya itu selalu dipasang dan disiplin. Nah jadi kalau kita sudah punya yang ini kan namanya trading system ya, si Win ini adalah trading system. Kalau kita punya trading system, kita sebaiknya disiplin. Trading system. Untuk trading system kita sebaiknya disiplin. Karena kalau kita nggak disiplin, artinya kita punya trading system yang kita udah susah-susah buatnya ya. Jadi sia-sia, jadi percuma. Fungsinya trading system ini apa? Trading system ini fungsinya agar kita jadi yang namanya trading system itu sudah punya sistem dan kita tinggal mengikuti sistemnya diulang-ulang. Dari misalnya 10 kali trading, 7 kali win, 3 kali loss. Misalnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan trading system yang sudah kita buat ya. Jadi kita entry-nya di mana, exit-nya di mana, trailing stop di mana, kita sudah ada planningnya. Kalau kita nggak punya planningnya, maka ya jadi sia-sia seperti itu. Jadi tradingnya kita hanya suka-suka hati, nggak ada arahnya, nggak ada tujuannya, nggak ada sistemnya ya. Jadi agak berantakan seperti itu. Kecuali teman-teman itu adalah investor. Kalau investor itu caranya beda lagi. Ini adalah swing, teknik dari swing. Kalau yang bermain fast trade juga agak berbeda caranya. Tapi kali ini saya nggak akan menjelaskan fast trading ya. Yang di sini adalah chart /SD ADRO. SD itu adalah supply and demand. Supply demand. Yang merah ini dia supply. Supply itu sama dengan resist ya. Kalau ini adalah demand-nya. Yang hijau ini area demand atau area supportnya. Nah ini yang saya mau tekankan di chart ini adalah paling bawahnya, yaitu ada NWSA nya. NWSA itu net sell buy asing ya. Nah jadi ini bisa membantu sekali. Kita lihat di bagian bawah ini ada waktu itu ini ya
seperti ini, asingnya akumulasi, lalu dia asingnya mulai jualan. Nah, sekarang asingnya terlihat mulai ada sedikit akumulasi ya. Ini ketutup. Nah, ini ada hijau-hijaunya di sini. Saya zoom lagi. Nah, ini kelihatan ada mulai akumulasi, grafiknya mulai menanjak dan ini mulai hijau-hijau. Kita nggak tahu kapankah dia akan jalan dan benarkah ini akan seperti ini di sini. Jadi di sini ada akumulasi dan mulai ada kenaikan. Nah, kita nggak tahu kapan. Yang penting kita sudah ada trading system ini, maka kita bisa ikutin aja sinyal-sinyalnya. Menunggu hingga muncul sinyal-sinyal seperti segitiga hijau, pikselnya hijau, dan ada momentumnya. Yang paling penting ada momentum. Karena kalau ada momentum maka saham itu lebih kencang naiknya. Kalau nggak ada momentum maka dia akan bergerak sideways aja. Lanjut, ini analisa MACD. MACD ini menggunakan chart wind-nya. Sudah ada muncul sinyal segitiga dan statusnya hold sebesar 20%. Kalau sudah punya barang berarti tinggal pasang trailing stop di garis win line-nya. Selama dia belum kena maka kita tinggal giring aja. Jadi ini sebenarnya bagus banget, dia sudah mendekati MA 200-nya. Kalau dia berhasil tembus dan bertahan di atas MA 200 berarti MACD mulai memasuki fase uptrend. Untuk indikatornya pikselnya dua-duanya hijau itu oke. Lalu sini juga ada biru-biru tapi masih kecil ya birunya, makanya dia juga nggak begitu kenceng naiknya. Ada potensi dia mungkin akan sideways dulu, pullback dulu, koreksi. Nah, kita nggak tahu berapa hari, jadi pasang aja stop lossnya untuk sebagai pengaman. Yang di sini garis perintah slash MS-nya untuk melihat support dan resistnya. Di sini kita lihat ada supportnya ya, saya ambil yang garisnya paling banyak di area sini deh. Nah, jadi selama masih ada di situ sebetulnya aman. Kalau dari segi sinyal ininya, MACD-nya ini bagus. MACD-nya dia menanjak, masih membuka. Lalu ini kepalanya juga menanjak dan membuka, itu artinya masih oke. Nah, memang hari ini dia terlihat koreksi ya, tapi selama dia nggak jebol dari candle hijau ini, itu artinya masih bisa kita hold, masih oke. Seperti yang di sini, ini candle hijaunya, dia belum jebol sini, maka dia melanjutkan kenaikannya ke sini. Bagi yang ini tinggal pasang stop lossnya aja. Untuk analisa SMRA, yang ini adalah chart wind-nya dari SMRA. SMRA masih di bawah MA 200, artinya dia masih downtrend ya. Lalu dia sudah muncul segitiga hijau dengan statusnya hold, profitnya sebesar 11%. Kalau yang sudah profit itu tinggal pasang trailing stop di garis win line-nya. Kalau selama dia nggak menyentuh trailing stop ya kita pasti akan giring terus dan akan ini ya, tinggal giring terus, kita nggak perlu pusing lagi ya, udah pasang stop loss, kita bisa fokus ke saham-saham lain yang masih punya potensi gitu. Nah, ini pikselnya masih hijau-hijau, lalu momentumnya sudah mulai meninggi, ini artinya bagus. Apalagi sektor properti ya, seperti yang kemarin saya bilang, sektor properti itu sudah mulai menarik. Di sini adalah chart MS-nya, support dan resist. Untuk indikator MACD-nya kepalanya mulai menaik, stokastiknya juga menaik dan membuka, itu artinya bagus. Untuk support resistnya dia ketemu resist di sini, jadi harus dilihat lagi besok apakah dia mampu untuk menembus resistnya. Kalau dia mampu menembus resistnya maka ini lumayan ya. Targetnya bisa jadi di terdekat sih di sini dulu, lalu bisa ke segini 730. Ini menarik sekali, apalagi SMRA ini properti masih belum satu-satunya sektor yang masih ini ya, masih belum jalan banget dibanding dengan sektor-sektor lainnya. Ini adalah sektor propertinya, perintahnya slash win property.
Nah, ini kita lihat dia sudah mulai hijau-hijau ya, nih terlihat tuh. Ini juga udah ada momentumnya tapi masih kecil-kecil. Harapannya dia bisa mampu seperti ini, kenaikannya juga cukup ini banyak. Jadi teman-teman bisa pantau saham-saham properti itu kira-kira apa aja dan yang menarik apa aja. Ini ada potensi dia membentuk double bottom. Nah, jadi lumayan ya untuk dari sektor propertinya ini. Jadi sekarang teman-teman bisa mulai incar saham-saham properti yang cukup menarik. Nah, ini terlihat juga MACD-nya mulai naik, membuka, ini juga membuka. Ini ada resist, tapi saya rasa resistnya kalau memang ini sedang uptrend dia akan mudah sekali menembus resistnya. Targetnya seperti ininya untuk dari sektor properti. Kalau ini berhasil ditembus maka potensinya dia lumayan. Untuk saham BMRI, ini chart win-nya sudah muncul segitiga hijau sejak sini ya, dan statusnya adalah hold dengan profit sebesar 10%. Bagi yang sudah punya profit, jangan lupa tinggal pasang trailing stop di garis win line-nya. Lalu kita bisa fokus cari saham-saham yang lain. Dengan cara begitu, kita akan mengumpulkan di dalam porto-porto kita isinya itu saham-saham pemenang ya, saham-saham kita menggiring porto-portonya jadi hijau-hijau semua. Jangan disimpan saham-saham yang merah-merah. Simpanlah saham-saham yang memang bagus-bagus dan berpotensi. Nah, itulah kekuatan dari sistem giring ya, sistem trend following. Ini ada garis MA 200-nya dan ini sebetulnya BMRI cukup cantik. Dia jadi sedang berusaha untuk bertahan di atas MA 200-nya. Pixelnya hijau, ini oke. Ada momentum tapi momentumnya udah mulai agak berkurang. Nah, masih biru sih. Masih aman ya. Tinggal pasang trailing stop aja. Yang ini adalah support resistnya. Di sini dia kepentok resist. Dia memang masih ini ya, masih berjuang untuk menembus MA 200-nya, bermain di atas MA 200. Lalu supportnya ada di area sini. Untuk indikatornya ini masih sideways. Ininya saya zoom biar lebih jelas. Ini masih rapat, tapi kepalanya agak naik, itu lumayan. Jadi ini masih sideways sebenarnya. Kita kalau tarik lebih pendek. Ini dia masih bergerak di sini ya. Seperti itu. Kalau yang udah pasang stop loss gak usah khawatir, bisa ditinggal aja dulu sambil kita lirik saham-saham lainnya. Yang ini adalah chart super trendnya /ST BMRI. Garisnya bisa kita lihat, ini biru, ini juga biru. Biru ini bisa kita gunakan sebagai trailing stop. Jadi ini mudah sekali, tinggal kita entry di garis biru, exit. Ini sebenarnya kena gocek ya. Ini kalau kita hold gitu sebetulnya oke-oke aja gitu. Kalau mau di hold panjang seperti ini. Nah, jadi makanya saya suka sekali gunakan chart yang ini. Yang ini perintahnya adalah /win BMRI. Wait untuk weekly ya, just chart weekly ini untuk bermain swing long. Kalau yang tadi chart daily untuk bermain swing pendek, yang ini kita bermain swing long. Jadi teman-teman yang suka bermain swing long bisa cek chart weekly-nya juga. Di sini sudah ada sinyal segitiga entry dengan dan hold dengan profit sebesar 43%, kan luar biasa ya. Jadi kalau dari kemarin kita bermain swing long, maka di porto kita menyimpan saham-saham yang 50% ke atas bahkan 100% ke atas itu bukan hal yang mustahil. Seperti itu. Nah, itu jadi dengan chart swing long ini itu membantu sekali, membantu psikologi kita supaya nggak cepet-cepet TP ya. Di sini garisnya sama, bisa digunakan sebagai trailing stop juga. Pixelnya masih hijau, masih bagus, dan momentumnya juga masih ada. Jadi selama dia nggak kena trailing stop, ya kita bisa lirik
saham-saham lainnya untuk kita simpan lagi, untuk kita koleksi lagi. Nah, ini untuk analisa INDF-nya dan merupakan saham terakhir yang akan saya bahas. Untuk INDF ini bagus sekali, dia sudah berada di atas MA 200 sini dan sudah muncul sinyal segitiga sejak di sini dan statusnya hold dengan profit sebesar 20%. Pixelnya hijau-hijau itu oke, lalu juga masih ada momentum biru-biru ya, jadi masih oke banget. Ini untuk support resistnya. Jadi di sini ada support. Bagi teman-teman yang belum entry bisa menunggu di deket-deket supportnya, tapi karena ini sudah tinggi lumayan, ini support, jarak dari support ke supportnya lumayan agak jauh. Gunakan cicilan aja kalau teman-teman tertarik ya. Ini masih bagus, ini juga masih bagus. Dia bermain di area oversold, tapi itu masih aman selama dia nggak memotong ke bawah. Kalau memotong ke bawah seperti ini ya, di sini dia memotong ke bawah. Kalau dia udah mulai memotong ke bawah, artinya sudah boleh take profit dulu atau kena trailing stopnya di sini. Nah, ini yang mau saya tunjukin adalah chart SD supply and demand ya. Nah, supply and demand ini ada NBSA-nya seperti yang tadi di depan saya jelaskan. Ini jadi kelihatan, terlihat ya, sejak dari sini sudah ada akumulasi dan masih menanjak terus dari asingnya ini. Makanya ini sahamnya bisa naik begitu tinggi. Ini kita tarik juga ada garis supportnya. Nah, seperti itu. Ini adalah chart weekly-nya seperti biasa untuk bermain swing long. Segitiganya muncul sejak sini, hold sebesar 24% dan belum terkena belum kena belum ada sinyal segitiga merah, jadi masih hold. Kalau kita lihat sekilas dari sini, ini terlihat ya. Nah, dia akan membentuk rounding bottom. Pixelnya bagus, ini juga bagus. Ada potensi dia akan segera menuju ke resist selanjutnya ini. Kalau dia bisa breakout tembus, maka potensinya dia akan sebesar itu ya. Layar saya sampai nggak muat lagi, udah nggak cukup. Jadi kalau rounding bottom itu, kalau dia breakout maka dia akan setinggi ini, setinggi kedalaman ininya ya, potensi kenaikannya itu. Jadi lumayan sekali ini. Tapi itu untuk long term ya, untuk dengan pattern-pattern begini itu long term. Kalau teman-teman yang bermain swing pendek itu cukup pakai chart daily aja. Kali ini terakhir yaitu view IHSG. IHSG kita di sini mulai hijau lagi, dua-duanya pixelnya, dan momentumnya masih biru tapi masih kecil-kecil. Jadi kemungkinan naiknya juga nggak begitu banyak. Di sini dia akan, jadi seperti yang kemarin saya bilang, dia akan segera menuju ke resist yang ini ya, di sebelum ininya, sebelum gap. Nah, itu kira-kira di angka 5364. Dia akan menuju ke sana karena hari ini dia membentuk higher high dan higher low. Kalau kemarin di video saya ada bilang jangan sampai dia membentuk lower high dan lower low. Akan lebih baik kalau dia membentuk higher high dan higher low. Kalau dia membentuk ini lagi, maka ada potensi dia akan segera ke resist yang ini. Kalau dia bisa tembus dan bertahan di situ, maka dia akan segera menutup gapnya yang di sini. Nah, ini gambarnya untuk yang MS, chartnya sama ya seperti view yang kemarin-kemarin juga. Nah, ini di sini high kan, di sini dia membentuk higher high, di sini low-nya, di sini dia membentuk higher low. Jadi ini chartnya cakep sekali. Dia akan segera menuju ke resist selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Jangan lupa join Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.